masuk nih. Sehingga kita bisa berkumpul Kemungkinan. di Kuali Nyonya. Kuali Nyonya. Kuali Nyonya ini. Kemudian salawat dan salam ke Nabi besar kita, Maha Guru kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, senior kita dan senior saya semua yang hadir di sini. Terus terang Bapak Asqulani, Pak Dahlan, Abang, terutama Bang Roy juga yang saya hormati dan segani. Saya merasa sebenarnya materi hari ini itu salah orang gitu. Kenapa saya nggak salah orang? Sebenarnya terus terang saya masih sangat minim sekali ilmunya dalam dunia kepenulisan. Karena basic saya bukan itu gitu. Basic saya itu bukan literasi. Namun saya punya hobi membaca. Hanya itu saja sebenarnya yang ada sama saya. Jadi kemarin begitu ada postingan sedikit cerita ya. Ada postingan Pak Asqulani mengenai FPM, Forum Penulis Mandailing Natal. Itu saya langsung baca dan merasa sangat antusias untuk mengikutinya. Kenapa rekan-rekan semuanya? Karena selama jejak studi saya sampai sekarang ini kemarin ada sedikit kesalahan informasi juga. Saya belum selesai studi pascanya, masih sedang studi pasca. Jadi masih tesis dan belum selesai, masih semester 3. Jadi selama studi saya selalu ingin masuk grup penulis, mulai dari FLP sampai apapun itu, selalu sampai di kata-kata ingin, tapi terwujudnya belum pernah. Karena waktu kuliah tadi seperti saya bilang, basic saya bukan itu. Saya jurusan S1 S2-nya di vokasional, yaitu teknologi kejuruan dengan basisnya teknologi teknik informatika dan komputer. S1 dan S2 di Universitas Negeri Padang. Nah, karena kegemaran menulis, makanya saya mulai membaca, kemudian menulis beberapa artikel, dan alhamdulillah beberapa artikel tersebut telah disiarkan di beberapa media massa, ada yang nasional, ada yang Sumatera Barat, dan baru-baru ini di Mohganius. Semoga Mohganius juga sebagai salah satu sponsor dari FPM menjadi koran kebanggaan Mandailing Natal. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan semuanya, kemarin saya hubungi Bu Ica yang awalnya kita anggap namanya Nurul. Jadi, saya cukup tulis juga ya. Waktu saya chat, beliau juga merasakan sendiri kan. Pak, maksud Bapak apa? Ini bukan yang di mana ya? Nurul itu bukan saya katanya. Jadi saya bingung juga. Jadi agak sedikit miskomunikasi antara saya mau marah sama gimana? Bukan marah sih, bukan gimana ya? Ini kan kita berdua nih, kata Pak Asqulani, kita duet. Rupanya Bu Nurul ini karena dia memang merasa bukan Nurul gitu kan, makanya dia nggak respon gitu. Nah jadi sampai hari malamnya itu kami masih berdiskusi dan akhirnya ada sedikit kesepakatan dengan ketidakpastian beliau untuk hadir bersama kita. Bu Ica juga menyampaikan akan berusaha hadir, namun ternyata tidak bisa hadir dan dikonfirmasi tadi malam karena mungkin ada reakreditasi di kampusnya. Jadi seyogyanya yang paling harusnya duduk di sini itu Bu Ica-nya, bukan saya. Ini ibaratnya daripada nggak ada lagi nih yang menyampaikan materinya. Nah, mungkin itulah sekelumit cerita mengenai perjalanan saya sampai kita hadir di sini. Kampung saya asli dari Pasaman, lahir 9, kalau saya disebutkan ya. Udah cukup tua sebenarnya. Di Rawo. Saya lahir di Rawo. Kalau dirunut kayaknya masih itu. Karena kalau saya baca di buku Rawo sana sini itu, Tuan Rawo itu kan ada sejarah dari Mandailing. Kalau keturunan kakek saya itu dari Pidoli, tapi saya udah nggak tahu lagi di mana tempatnya di Pidoli. Jadi besarnya di Kota Parangserikuan dan menempuh pendidikannya di Kota Parangserikuan dan Kota Padang. Sudah berkeluarga dan belum memiliki anak.
Mudah-mudahan secepatnya diberi. Amin. Kembar langsung. Ya karena sudah Amin. harusnya dirapel udah 2 tahun soalnya. Masih 1 tahun, 1 bulan. Baiklah rekan-rekan semuanya, senior yang saya hormati. Adapun materi yang kita ingin sampaikan hari ini adalah, nah ini sedikit lagi. Terus terang saya mohon maaf duluan sebelum saya menyampaikan materi ini. Ini kan sebuah trik agar nanti kalau misalnya ada yang merasa kurang puas, udah minta maaf duluan sayanya gitu kan. Jadi nggak ada yang merasa keberatan. Karena terus terang kalau materinya Bang Roy kemarin pulang dari materi itu saya langsung praktekkan yang disampaikan Bang Roy, mulai dari ekspresi wajah, suara alto itu saya praktekkan dan memang sangat susah gitu. Karena menurut saya teman-teman semuanya, kenapa tadi saya basic saya itu IT dan saya kapitanya dulu ngambil rekayasa perangkat lunak, jadi lebih kepada programming dan kebanyakan orang-orang di programming itu tidak begitu suka dengan literat. Karena di programming itu kan banyak berbicara mengenai algoritma dan hitung-menghitung. Jadi yang paling diaktifkan di situ adalah otak kiri kita. Nah, jadi itu makanya saya sampaikan pas saya cobakan ilmu baru itu sangat susah rasanya. Karena terus terang bagi saya pribadi, ilmu itu tidak akan mungkin kita dapatkan kalau kita tidak merasa butuh kepadanya gitu. Itulah yang selalu saya tanamkan. Makanya saat saya menemui sebuah ilmu atau menemui seorang yang saya anggap punya kapabilitas terhadap ilmu itu, saya akan pertama saya tanamkan itu, saya harus merasa butuh dulu dengan apa yang disampaikan. Kalau saya tidak merasa butuh, ya otomatis sampai acara selesai saya tidak akan dapatkan apapun yang dia sampaikan. Dan seperti orang yang pergi belanja, tandanya seseorang itu pergi ke pasar, ada sesuatu yang dia bawa pulang. Kalau sama saja seperti kita, kalau kita menghadiri sebuah majelis, tidak ada yang kita bawa pulang, ya artinya kita tidak hadir di majelis itu. Itu menurut saya kan, walaupun menurut sebagian orang minimal berkahnya kan. Kalau saya sih beranggapan saya akan merasa sia-sia pertemuan itu kalau tidak ada yang saya bawa pulang dari pertemuan tersebut, walaupun saya nggak paham kali. Jadi materi kita hari ini mengenai karya ilmiah. Mungkin rekan-rekan semua tidak perlu lagi saya beri kuliah tentang karya ilmiah ini karena sudah sama-sama tahu. Adapun yang disebut dengan karya ilmiah, tentu saja kita sudah sama-sama tahu bahwa sebuah karya ilmiah itu adalah sebuah karya yang isinya adalah data, fakta, kemudian ditulis secara sistematis, runtut dengan sebuah metode ilmiah tertentu. Nah, karya ilmiah ini adalah sebuah karya yang dilahirkan tanpa mengikuti emosi atau menihilkan emosi dari penulisnya dalam penulisan karya tersebut. Nah, bedanya dengan karya yang non ilmiah, pada karya non ilmiah itu kebanyakan lebih diarahkan kepada pendapat si penulis atau kemana si penulis akan menggiring opini dari pembacanya. Itulah yang mungkin secara basically, secara fundamental yang harus kita pahami mengenai apa yang membedakan antara sebuah karya ilmiah dengan karya non ilmiah atau sedikit ilmiah gitu kan. Nanti mungkin kalau lebih saya akan jelaskan oleh Pak Asbalani. Secara umum struktur karya ilmiah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, di sebuah karya ilmiah secara umum itu ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan dan ada kesimpulan. Hanya yang 3 itu syarat khususnya gitu. Pertama ada pendahuluan, ada pembahasan dan ada kesimpulan. Jika 3 poin itu terpenuhi, ya bisa jadi karya itu sudah disebut dengan sebuah karya ilmiah. Tapi salah satu di antara ketiga yang tidak terpenuhi, bisa jadi pula karya itu bukan sebuah karya ilmiah. Itu ditilik dari ciri umumnya. Kemudian ciri umum karya ilmiah yang keduanya, yang pertama itu reproduktif, yang kedua tidak ambigu. Ini hampir sama. Karya ilmiah itu rekan-rekan semua ciri-cirinya dia itu bersifat langsung. Ketika orang melihat, orang langsung kebayang isinya. Jadi tidak bertele-tele. Ketika orang melihat, orang bingung apa ya sebenarnya. Berbeda misalnya kemarin kita pernah membahas mengenai opini. Opini ini ada yang bersifat opini argumentatif, ada bersifat opini yang memang ilmiah gitu kan. Nah, tapi opini argumentatif itu kadang diberi judul yang kadang orang nggak tahu sama sekali maksudnya apa sebelum dia baca seluruhnya. Contohnya api kekuasaan, ya kan, ditulis oleh budayawan Sumatera Utara Pak Asbalani Nasution. Sekilas kita nggak tahu nih maksudnya api kekuasaan itu apa. Tapi ketika kita berbicara tentang karya ilmiah, seperti contohnya skripsi saya,
Nah ini satu lagi, kenapa saya bilang saya nggak paham kali ilmiah? Karena skripsi saya itu tidak skripsi gitu, tidak penelitian, tapi TA, tugas akhir. Jadi saya membuat R&D, Research and Development, membuat aplikasi. Jadi yang dibahas di sana bukan metodologinya, tapi hasil akhir dari aplikasi tersebut. Jadi kalau boleh dilihat, kalau teman-teman nanti melihat TA atau skripsi saya itu, mungkin Tio juga sama. Saya lupa entah Tio buat TA atau enggak. Itu lampirannya lebih tebal daripada isinya gitu. Karena lampiran itu harus dilampirkan semua, seluruh source code dari aplikasi yang kita buat. Jadi makanya saya agak bingung menyampaikan materi kayak ini sebenarnya. Nah, jadi itu contohnya apa ya, ciri-ciri dari karya ilmiah tersebut. Yang pertama reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang maksudnya hampir sama. Ketika orang melihat, orang sudah tahu representasi dari isi karya ilmiah tersebut. Yang ketiga adalah tidak emotif. Mungkin rekan-rekan tadi sudah saya jelaskan sedikit. Di dalam sebuah karya ilmiah tidak boleh tidak boleh yang namanya didominasi oleh emosi dari penulisnya. Jadi misalnya saya ingin membuat penelitian mengenai hand sanitizer. Hand sanitizer itu saya anggap sesuatu yang tidak baik, misalnya seperti itu, karena saya tidak percaya ada corona. Maka nggak boleh saya mengikutsertakan emosi saya ketika saya meneliti. Karena karya ilmiah ini tentu saja kita harus yang tadi menihilkan perasaan kita sendiri. Kemudian menggunakan bahasa baku, ya teman-teman tentu tahu karya ilmiah ini kita harus menggunakan yang namanya bahasa baku yang ada di buku. Kalau sekarang berarti yang sesuai dengan PUBI lah. Apa? PUBI. Jadi harus sesuai dengan itu supaya orang tidak multitafsir terhadap kalimat yang kita sampaikan. Kemudian tentu saja menggunakan kaidah keilmuan dan terdapat kohesi serta efektif ketika menulisnya. Jadi tidak boleh di dalam menulis karya ilmiah itu ada bahasa yang boros atau bertele-tele. Itulah contoh dari karya ilmiah. Nah, jenis-jenis karya ilmiah populer ada jurnal ilmiah, makalah, skripsi, karya tulis ilmiah, dan penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan batasi sebagai contoh yang akan kita bahas nanti, yaitu mengenai karya tulis ilmiah dan penelitian tindakan kelas. Karena saya lihat kita kebanyakan adalah mahasiswa atau peneliti dan guru, makanya saya ambil bagian itu. Dan hari ini nggak banyak-banyak, seperti kata Pak Sekolah kemarin, cukup yang bisa disampaikan hari ini saja kita bahas. Jadi kita mungkin hanya membahas bagaimana, topiknya ada 4 kemarin saya lihat, yang kita bahas hanya bagaimana memilih judul pada karya ilmiah, penelitian tindakan kelas, dan karya tulis ilmiah tersebut. Pertama kita bicarakan mengenai tahap membuat karya tulis ilmiah. Membuat karya tulis ilmiah ini teman-teman seperti kita membuat yang lain, sama. Kalau yang sudah mengalami skripsi pasti tahu. Yang pertama perencanaan persiapan, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga pelaksanaan draft, revisi dan penyuntingan, dan publikasi serta evaluasi. Di perencanaan nanti kita akan bahas, inilah yang akan kita bahas itu, yaitu tahap awal yang mulai membuat judul karya ilmiah. Ini adalah masuk tahap perencanaan. Membuat judul sebuah karya ilmiah itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama, temukan masalahnya dan tentukan judulnya. Rekan-rekan semuanya, apapun yang akan rekan-rekan buat, termasuk artikel, sebenarnya yang paling penting itu adalah kita harus tahu dulu apa yang sedang terjadi secara faktual. Orang-orang nggak akan terima artikel kita kalau dianggap basi atau tidak relevan. Ini salah satu yang saya kutip dari bukunya Yuval Noah Harari, Prof. Harari, dalam buku Homo Deus. Dia sampaikan apa? Sebuah kehancuran di masa depan atau kerusakan di masa depan itu tidak diakibatkan oleh perbudakan, itu tidak diakibatkan oleh sebuah intimidasi atau peperangan, tapi ketidakrelevanan. Orang-orang yang merugi di masa depan itu adalah orang-orang yang tidak relevan. Ini sebenarnya dikutipnya kenapa? Kalau seorang budak dia masih berguna, minimalnya dia bantu-bantu. Tapi orang yang tidak relevan, ya dia mau dikemanain gitu. Maka kata Harari, kemungkinan seorang kekasih memutuskan pacarnya, ya karena dia tidak relevan lagi dengan dirinya.
dan itu akan terjadi di masa depan. Jadi pertama yang kita harus tahu itu adalah relevansi diri kita dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Coba kita perhatikan. Aku yang sebentar ya bang. Sampai bersama dengan kita. Gatu adat. Gatu adat. Terus balik Gusti boy. Baik, kita ulang kita semua. Mundur pamit. Kita ulas sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Prof. Harari, Yuval Noah Harari itu menyampaikan dalam buku Homo Deus-nya, itu seseorang yang tidak akan berguna di masa depan adalah orang yang tidak relevan. Artinya dia tidak bisa memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Itulah yang kemungkinan akan berpotensi membuat kita tidak dipakai di masa depan. Nah, jadi bukan perbudakan, bukan intimidasi, bukan peperangan yang membuat seseorang itu akan termarginal di masa depan nanti, tapi sebuah relevansi dia dalam lingkungan sekitarnya. Maka begitu juga ketika kita menulis sebuah artikel, kita harus memahami teman-teman semuanya bahwa hari ini yang disebut dengan penguasa itu adalah orang yang memahami dan menguasai semua data dan informasi. Itulah yang disebut dengan orang yang berkuasa terhadap hari ini gitu. Karena kita tahu bersama-sama yang membuat kita survive, yang membuat kita bertahan di antara sapiens, gitu kan? Di antara sapiens itu kan maknanya adalah bijaksana, gitu. Yang membuat kita bertahan sampai hari ini itu adalah kemampuan kita menangkap, mengumpulkan, mengolah, lalu menerjemahkan informasi, kemudian menciptakan teknologi dari informasi tersebut. Kalau di masa lalu orang mungkin membuat informasi itu dalam bentuk artefak, mereka abadikan, mereka monumentasikan informasinya seperti dalam artefak, prasasti, kemudian cetakan koran. Dan hari ini informasi itu telah disimpan dalam cyberspace, sebuah ruang cyber yang kita sendiri pun tidak tahu di mana dia disimpan dan akan tetap kekal seperti itu. Hari ini tenaga komputasi itu telah mencapai level yang sangat tinggi, yaitu sampai di cloud. Orang-orang mungkin berpikir, sampai kapan sebuah Facebook bisa menampung data, dan kenapa dikatakan kenapa selalu Facebook itu memberikan ruang yang free space gitu. Karena Facebook nggak butuh uang kita di sana. Yang mereka butuhkan adalah informasi tentang diri kita. Apa itu? Itulah big data. Maka hari ini orang yang survive, perusahaan yang survive, atau platform digital yang survive adalah mereka yang memiliki dan selalu mengolah yang namanya data. Itulah big data tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita menulis, punya nggak kita perbahan data itu? Kita nggak bisa lagi membahas tentang hal yang sudah. Sama seperti kita saat menulis cerita tentang diri kita pun, orang kan nggak baca itu, siapa kamu gitu? Kenapa saya harus tahu tentang kamu gitu? Makanya ketika saya barusan menerbitkan buku terakhir buku terbaru yang kemarin, yaitu Bingkisan Rindu untuk Sang Guru, itu saya lebih banyak membahas mengenai bagaimana integrasi IT kepada guru, yang guru ini dibagi dalam 3 generasi. Generasi pertama generasi digital natif. Mohon izin, mungkin usia-usia Pak Askolani ke atas itu disebut dengan digital imigran. Sedangkan kita yang generasi Theta itu adalah digital natif. Orang-orang yang memang terlahir ketika dia lahir sudah bersentuhan dengan teknologi, sehingga kita tidak campur lagi dengan IT. Namun ada beberapa orang digital imigran tadi yang kemudian bersentuhan langsung dengan IT, mereka menjadi generasi transisi. Jadi mereka secara usia sebenarnya tidak lagi dikatakan natif, karena natif itu kebanyakan orang milenial dan citizen. Tapi secara penggunaan teknologi mereka ikuti, mereka transisional di situ. Nah, jadi inilah orang-orang yang akan membaca karya kita, orang-orang yang akan melihat sejauh mana kita bisa membahasakan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi ketika kita tidak menguasai topik hari ini yang faktual, yang sedang hangat, maka habislah kita. Makanya jangan heran berapa pun banyak artikel yang kita berikan, ketika orang redaksi baca yang penting kali ini gitu kan, ngapain saya harus memuat ini? Orang nggak kekinian itu, tidak update gitu. Walaupun pada kenyataannya etika jurnalistik itu memang harus sesuatu yang update gitu. Mungkin itu untuk yang tahapan pertama.
yaitu kita menemukan masalah dan menentukan judul yang akan kita angkat dari masalah tersebut. Yang kedua, kita harus menentukan judul yang bisa kita selesaikan tepat waktu. Nah, teman-teman semua, semakin cepat perjalanan perubahan waktu, kondisi dan zaman ini, maka akan banyak informasi yang akan kita ketinggalan terhadap itu. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah perubahan zaman itu sangat cepat. Bahkan ada satu artikel jurnal yang pernah saya baca, dalam 1 menit itu ada 60 perubahan atau inovasi di dunia IT gitu. Dalam 1 menit. Maka jangan heran sebenarnya teknologi yang kita pakai hari ini, jangan kita merasa bahwa ini ditemukannya sekarang gitu. Tidak gitu. Contohnya teknologi AI pada kamera. Bagaimana kamera itu bisa merecognize dari wajah kita gitu. Dia bisa menyimpan informasi. Ketika kita upload foto ini misalnya di Facebook, Facebook langsung menandai ini si Anu gitu. Atau Facebook bisa ngasih notifikasi, ada yang mirip dengan kamu nih dalam foto ini gitu. Coba lihat fotonya. Ketika kita lihat, kita tracing, rupanya iya gitu. Ada orang yang mirip dengan kita gitu kan. Dan itu bukan kita gitu. Bagaimana AI itu seperti itu? Apakah itu ditemukannya 2020? Tidak. Teknologi itu bisa jadi ditemukan beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi tidak mungkin dipasarkan saat itu. Karena secara bisnis prosesnya itu akan merugikan perusahaan. Maka seperti itulah yang terjadi pada perangkat-perangkat digital kita. Ini kita membayar karya tulis, jadi yang bahasa IT. Jadi inilah kerugian kalau materinya tidak terlalu menguasai bahan, jadinya kemana-mana kan. Jadi sama seperti teman-teman tahu HP kita ini kan, ketika 2000-an pada saat itu kita masih lihat teknologi Bluetooth. Saya baca artikel, ketika teknologi Bluetooth itu diciptakan, orang sudah tahu tentang ShareIt. Karena sekarang kawan-kawan punya ShareIt, memakai jaringan wireless kan. Ya, orang udah tahu ShareIt kok gitu. Tapi ketika itu langsung diberikan kepada perangkat kita, nggak laku lagi barangnya. Gitu. Maka ditambahkan sedikit dinaikkan harganya, ditambahkan sedikit dinaikkan harganya. Begitu terus sampai menjadi seperti ini. Apakah hari ini tidak ada teknologi yang lebih tinggi dari HP saya? Realme X 8/128, banyak yang lebih tinggi dari itu. Banyak lebih tinggi dari HP saya ini, tapi tidak mungkin diterbitkan sekarang karena akan merusak pasar. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus memilih topik yang kita memang punya ilmu di situ. Kalau kita memilih topik yang tidak sesuai dengan ilmu kita, ya akhirnya bagaimana? Akhirnya kita akan kesulitan mengumpulkan bahan, kemudian mencari referensi, dan akan memakan waktu yang banyak. Maka masuklah dia seperti yang lainnya, tahapan berikutnya, yaitu pertimbangan kita terhadap alokasi dana yang kita miliki. Semakin lama waktu yang kita butuhkan, semakin tidak efisien waktu untuk pembuatan karya tulis kita. Maka semakin banyak juga modal yang kita harus keluarkan. Kemudian terakhir tentu perbanyak turun ke lapangan dan rajin membaca jurnal ilmiah. Teman-teman mungkin sudah tahu hari ini teknologi untuk melihat keaslian dan originalitas dari sebuah karya itu sangat berkembang. Secara online saja itu ada aplikasi plagiarism yang memungkinkan seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku di jalan, mereka saya korun kalau sendiri. Ini udah datang pakar-pakarnya, jadi saya semakin insecure. Pakar ya. Ya, Tadi udah dapat tiga. Tadi udah dapat tiga. Jurnal-jurnal ilmiah yang telah diterbitkan hari ini, kebanyakan itu sudah melalui sebuah proses validasi data yang cukup mumpuni. Ada apa? Campur biji. Bisa pakai biji deh kan? Kalau nggak ada bijinya berarti nggak relevan ya. Jeruk panas kan? Perhatikan dengan ini. Masih buat. Untuk pesan. Oh, mati lampu. Jeruk pakai mesin tuh kan? Jeruk. Iya. Ini ngomong. Oh. Kopi tenang. Kita yang baik lah. Yes. Baik.
Oke, kita lanjutkan rekan-rekan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebuah karya ilmiah itu akan dicek oleh aplikasi yang punya kecerdasan sendiri. Aplikasi yang punya kecerdasan sendiri yang dia bisa mengecek bagaimana validasi data yang kita buat. Relevan tidak yang kita buat ini dengan data-data sebelumnya. Dia punya semacam library untuk melihat data yang kita masukkan tadi atau yang kita inputkan ke dalamnya. Jadi kalau kita tidak rajin membaca jurnal ilmiah, ketika kita bikin data, nanti ketika kita inputkan, tingkat plagiarisme 65% yang nggak jadi skripsi, tesis atau disertasi kita diterima oleh dosen kita minimalnya. Kalau rekan-rekan yang masih kuliah, makanya saya sebenarnya lama menyelesaikan tesis ya karena itu. Sampai sekarang bab 1, 2, 3 pas udah bab 3-nya terkendala lagi. Jadi saya berpikir andai kata saya kuliahnya 2 tahun yang lalu mungkin ini lebih mudah gitu kan. Ternyata enggak. Tapi sekarang saya lihat di kampus S2 itu cukup 2 semester yang tatap mukanya. Itu yang saya lihat. Saya nggak tahu apakah karena menerapkan blended learning atau enggak, saya nggak tahu juga. Lewanti. Dingin. Jadi dalam membuat karyanya itu ada hal yang paling penting, yaitu kita harus memperbanyak turun ke lapangan, melakukan observasi dan melihat atau membaca jurnal ilmiah yang pernah diterbitkan. Kemudian ini kita masuk ke LKTI. Teman-teman mungkin yang ada di kampus beberapa kali mengikuti LKTI, makanya saya ambil salah satu contoh dari karya ilmiah itu jenisnya adalah LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah. Kalau di kampus teman-teman ketemu dengan PKMW, PKM atau PMW, itulah salah satu contohnya. Nah, tips membuat jurnal untuk LKTI. Yang pertama, kita harus menciptakan branding judul. Rekan-rekan tahu, sebuah judul itu menentukan ketertarikan orang kepada isinya. Kalau kita nggak punya branding sendiri, orang nggak akan baca judul kita. Nah, makanya tadi saya contohkan kalau LKT ini agak berbeda dengan skripsi teman-teman, agak berbeda pula dengan PTK. PTK kita ajukan orang akan cek, tapi kalau LKTI orang dari judul bisa jadi nggak ngeh gitu, nggak mau nengok isinya karena nggak tertarik. Sama seperti artikel. Kalau misalnya tadi kita contohkan artikelnya Pak Askolani dibuat judulnya bukan api kekuasaan, orang yang pengen tahu tentang itu mungkin sedikit gitu. Kalau beliau menggunakan bahasa ilmiah, mungkin seperti saya ini nggak suka membacanya gitu kan misalnya. Jadi kita harus ciptakan branding kita dengan judul atau tulis judul dari artikel yang kita angkatkan. Apa branding kita? Dan secara faktual itu hal yang baru nggak gitu? Update nggak branding itu? Jangan pula kita gunakan branding yang memang unik tapi nggak baru gitu. Kemudian yang kedua, sesuaikan judul dengan tema besar dan pilih salah satu subtema yang ditawarkan. Di LKTI yang biasanya itu adalah lomba, rekan-rekan semua tentu dihadapkan terhadap tema. Ada subtema, ada temanya. Walaupun judul kita sudah menarik, tapi tidak relevan tadi kepada tema, ya orang nggak akan nilai LKTI kita. Kemudian hindari akronim yang negatif. Dulu saya pernah baca sebuah PMW yang dibuat akronimnya itu pelacur gitu. Judul karya tulis ilmiahnya pelacur. Entah apa kepanjangannya saya nggak tahu. Dan menurut Kemendikbud ketika itu akronim yang seperti ini harus dihindari. Mungkin kecuali pada penulisan artikel yang lain. Karena memang ada artikel yang butuh kata-kata seperti ini gitu. Kalau orang bahasa mungkin perlu kata-kata yang sifatnya kalau majasnya itu yang agak menggetarkan gitu kan. Nah, Kemudian sesuaikan administrasi dengan ketentuan panitia, mungkin itu tidak terlalu ini, dan hindari kata lebih dari 20 kata. Jadi saat kita membuat sebuah judul karya tulis ilmiah itu saya dapatkan informasinya dari Kemendikbud juga, hindari jumlah katanya itu lebih dari 20. Nah, jadi misalnya pernah saya baca sebuah judul karya tulis ilmiah itu anti hutang. Anti hutang, judulnya anti hutang, kemudian dibuat di dalam huruf hand sanitizer dari daun ketapang. Nah, rupanya itu artinya gitu. Setelah dibuat di artinya. Jadi anti hutang di situ anti mainstream, judul yang cukup unik.
Kemudian penjelasannya, ternyata dia membuat hand sanitizer dari daun ketapang yang menjadi limbah di sekitar tempat dia. Ternyata setelah dia teliti, dia orang kimia, setelah dia teliti, kandungan etanol dari ketapang ini cukup tinggi, lebih dari 70%. Tentu ini sangat, saya nggak tahu ya secara kimianya, sangat tepat untuk diangkat sebagai sebuah penelitian ilmiah. Kemudian kita masuk ke materi karya ilmiah, yaitu penelitian tindakan kelas. Ini juga kalau guru-guru senior tidak perlu saya gurui untuk materi ini. PTK ini teman-teman menjadi salah satu kewajiban, seperti kewajiban bagi kita yang berprofesi sebagai guru untuk minimal paham dan bisa membuatnya. Kalau ahli saya rasa tidak juga. Banyak juga orang yang tidak ahli membuat PTK. Saya ketika sudah bikin PTK untuk guru saya gitu. Jadi saya hanya otodidak pelajari bagaimana sih sebenarnya PTK itu, dan ternyata saya lihat cukup bisa saya kuasai. Maka saya buat ketika saya di model Sedimpuan, saya coba buat kayak mana sih buat PTK itu gitu. Dan alhamdulillah ternyata hari ini saya jadi guru. Berarti apa yang saya pelajari dulu masih cocok dengan apa yang saya jadi profesi hari ini. Dalam membuat judul PTK itu ada 3 unsur yang harus kita pahami. Yang pertama saya sebut dengan VT, VH, dan SP. VT yaitu variabel terikat atau variabel tindakan. Variabel tindakan atau variabel bebas. Variabel tindakan ini adalah bagaimana cara meningkatkan apa yang kita harapkan. Kalau variabel harapan atau VH itu ada variabel terikat. Apa yang akan kita tingkatkan atau lihat perubahannya. Kemudian SP adalah setting penelitian. Siapa, di mana, kapan penelitian itu dilaksanakan. Saya kasih contoh penerapannya. VH, kita mulai dari VH. Variabel harapannya adalah saya ingin meningkatkan hasil belajar bimbingan TIK. Saya ingin meningkatkan hasil belajar bimbingan TIK, itu yang saya harapkan. Maka bahasa VH-nya adalah upaya meningkatkan hasil belajar bimbingan TIK. Nah, kemudian untuk VT-nya atau variabel tindakannya, apa tindakan saya untuk meningkatkan hasil belajar TIK itu? Saya akan membuat model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning itu akan saya gunakan untuk mewujudkan harapan saya tadi. Kemudian siapa subjeknya? Siapa SP-nya? Subjek penelitian saya. Subjek penelitian saya adalah orangnya kelas 10 MIA 1, SMA Negeri 1 Tambangan. Dan kapan waktu itu dilaksanakan? Saya laksanakan tahun pelajaran 2020-2021. Maka judulnya adalah ketika ketiganya digabung menjadi upaya meningkatkan hasil belajar bimbingan TIK melalui penerapan model pembelajaran blended learning pada kelas 10 MIA 1, SMA 1 Tambangan, SMA Negeri 1 Tambangan, tahun pelajaran 2020-2021. Selesai. Itu sudah jadi satu judul PTK. Dan karena memenuhi ketiga unsur yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya membuat PTK itu nggak ribet gitu. Membuat PTK itu hanya hal yang menurut saya bisa kita lakukan. Setiap kita yang selesai S1 pasti bisa membuat PTK. Karena jauh lebih sederhana daripada skripsi yang kita buat. Asal memenuhi unsur itu saja untuk pembuatan judulnya. Ini saya coba untuk mengkombinasikan judul PTK ini. Tadi kita mulai dari VH, VT, dan SP. Variabel harapan, variabel tindakan, dan subjek penelitian. Ini saya balik menjadi variabel tindakan, variabel harapan, dan subjek penelitian. Hasilnya adalah penerapan model pembelajaran blended learning untuk meningkatkan hasil belajar bimbingan TIK kelas 10 MIA 1, SMA Negeri 1 Tambangan, tahun pelajaran 2020-2021. Begitu seterusnya. Kita ubah-ubah tempatnya, artinya tetap itu. Nah, itulah cara bagaimana kita membuat atau melakukan penelitian dan membuat judul penelitian tersebut. Nah, alhamdulillah waktu kita sudah habis. Materinya cukup singkat. Terakhir saya sampaikan teman-teman, di dalam penulisan karya ilmiah tadi saya sedikit menyinggung mengenai update, mengenai bagaimana sebuah karya ilmiah itu relevan dengan hari ini. Itu juga di dalam buku yang sama, tapi oleh orang yang berbeda. Saya lupa nama orangnya. Dia juga mengutip kata-kata Sigmund Freud yang dia sampaikan apa? Algoritma yang hari ini ada di dunia yang kita jalani itu tidak diciptakan untuk
mempelajari atau meniru kita sebagai manusia. Algoritma itu dibuat untuk menyamai dan mengungguli kita sebagai manusia. Maka kita harus lihat apa yang kita selama ini tonton di televisi misalnya. Bagaimana imajinasi orang tentang masa depan. Bagaimana masa depan itu dikuasai oleh artificial intelligence. Nah, algoritma hari ini yang diciptakan itu akan mengarah ke sana gitu. Bayangkan teman-teman ketika kita beli HP, ketika pertama kali kita beli HP, kita tidak diminta opsional untuk tidak menginstal Gmail. Tapi sudah jadi kewajiban, you beli HP harus install Gmail gitu. Lalu Gmail ini, apa yang mereka butuhkan? Data kita, informasi about us gitu. Itu yang mereka akan proses. Dan data itulah yang akan ditransaksionalkan, dijual kepada siapa yang membutuhkan. Contohnya, Suci. Si aplikasi ini tahu Suci ini jilbabnya seperti apa, bentuknya apa perbincangan dia, dan bagaimana dia model yang dia inginkan. Aplikasi tahu, maka dia akan memberikan semacam respon terhadap si Suci. Suci ini akan menemui orang-orang yang seperti itu. Contohnya kalau teman-teman lihat pertemanan kita di Facebook, itu jumlahnya saya yakin sedikit di antara kita yang jumlahnya di bawah 2000. Saya rasa ada nih salah satu di antara kita yang Facebooknya sampai 4 gitu kan. Mutakin oleh saya 1, 2, 3, 4 gitu. Karena nggak cukup lagi orangnya, nggak cukup lagi Facebook untuk menerimanya gitu kan, menyimpannya. Saya terus terang saya sampai dulu 3 gitu. Mutakin oleh sali part 1, mutakin oleh sali 2 nggak pakai part, mutakin oleh sali 3. Kemudian di 2019 itu kena hack 2. Akhirnya tewas gitu kan, tinggal 1. Nah, ini informasi juga kalau dunia hacking itu bukan dunia yang sesuatu yang baru lagi dan kita harus terkejut terhadap itu gitu. Memang dia ada di sekitar kita. Makanya selalu saya kasih tahu di status saya, hati-hati ngeklik link gitu. Hati-hati nyebarkan link. Informasi Telkomsel memberikan 50 giga. Nggak ada itu kalau domainnya bukan domain Telkomsel. Kita nggak usah percaya gitu. Jangan teruskan. Salah klik, tidak hanya data kita yang akan diretas. Tidak hanya sosmed kita yang akan diretas ya. Banyak informasi lain tentang kita yang mungkin saat ini belum dia retas. Dan hati-hati juga ketika melakukan transaksi digital. Hari ini mungkin kita merasa ini end to end. End to end itu berarti antara kita dengan orang penerima. Karena kita merasa server tidak simpan, tidak record data kita. Siapa bilang? Kemarin ada kejadian, ada satu perusahaan bodong di Jakarta yang 58M, 70 atau 58M, dia bobol perusahaan Italia. Dia bobol perusahaan Italia dengan sistem bypass email gitu. Email loh yang dia bypass. Dan dia bisa seperti itu. Apakah perusahaan itu mungkin menggunakan Gmail, email? Ya saya rasa sangat riskan kalau mereka menggunakan itu. Pasti menggunakan server mereka sendiri. Server pun bisa diretas. Kolonglah lagi data kita yang hanya tiap hari itu transaksinya di antara kita dengan kita kan sangat mungkin untuk diretas. Hari ini kita merasa aman-aman saja. Kita bertransaksi digital mengirim foto kita misalnya dalam berbagai pose lah misalnya kan. Kita merasa biasa aja. Nggak ada kok yang apa. Kalau kita suatu saat jadi pejabat, kemudian foto itu diketahui orang dan disimpan, ya siapa tahu kan. Saya tidak menafikan hal itu akan terjadi, tapi hanya kita harus berhati-hati terhadap itu. Maka apa ya hubungannya dengan tadi? Artinya saya ingin menyampaikan, karena algoritma yang diciptakan hari ini adalah algoritma yang memang ditujukan untuk menyamai bahkan mengungguli kita, maka kita harus lebih unggul lagi dari mereka, dari algoritma itu. Kalau bahasa sekarangnya berarti dia itu AI, kecerdasan buatan yang saat ini sudah berseliweran di sekitar kita. Jadi termasuk dalam menulis kita harus update, jangan sampai aplikasi-aplikasi pintar tersebut mengalahkan kemampuan kita mengolah, menyimpan dan menerjemahkan informasi yang kita dapatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus terang ini sangat jauh dari harapan teman-teman semua. Naturukan. Semoga sama damu. Naturukan. Sangat jauh lah dari harapan kita semua. Jadi memang intinya pertemuan kita ini hanya membahas bagaimana menentukan judul saja. Karena ya terus terang
beberapa teman-teman itu ada yang mengirimkan tulisan sama saya walaupun saya bukan redaksi gitu kan. Saya memang pernah dulu ada aktivitas di dunia jurnalistik. Saya dulu perwakilan AMSI di Jawa Tengah, yaitu Asosiasi Media Cyber Indonesia. Kita berdirinya itu sekitar tahun 2018 kalau saya tidak salah di Jakarta, dan dibuka langsung oleh wakil presiden kita. Itulah memang hanya itulah hanya itulah sejarah jurnalistik saya, dan semoga kedepannya tetap ada, tetap dibangun literasi ini. Tapi teman-teman, ada beberapa orang yang mengirim tulisan sama saya. Ketika saya baca judulnya pun saya kurang tertarik untuk meneruskan membaca isinya. Terus terang saya kurang tertarik karena mungkin ketika kita membuat tulisan itu, kita tidak punya daya tarik atau semacam daya magis dari tulisan itu yang punya cita rasa bahasa sendiri yang membuat orang akan melanjutkan membaca tulisan kita. Sebenarnya tulisan itu singkat saja, sama seperti konsep iklan. Kalau orang-orang yang mempelajari mengenai komunikasi visual pasti paham. Iklan itu dibuat dengan cara yang mencolok, singkat, dan sekali jalan orang tahu maksudnya gitu. Ini ada iklan yang kita membacanya malas gitu kan, terlalu panjang gitu. Makanya iklan rokok itu teman-teman mungkin mereka mempelajari digital branding juga kan. Iklan rokok itu cuma kata sianu gitu kan, kata sianu, apa kata sianu gitu kan. Tapi karena itu menarik, itu tertanam dalam memori minimal jangka pendek kita gitu. Nah, jadi itulah sedikit mungkin yang bisa saya bagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah disampaikan oleh